Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sapitri dan 4 rekan saya yang bernama Yani Mulyani, Wina Maulani, Pina Ulansari, dan Irman Nulaira. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah Indo yang berjudul menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintah pertama RI. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin Laksamana Nitschke berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Marian yang seperti Saipan, Tidian, dan Guam, yang memberi kesempatan untuk sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Sementara posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur melalui siasat loncat katanya berhasil pantai Iran dan membangun markasnya di Lohandia. Dari Lohandia, MacArthur akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain, kekuatan Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang, Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan semangat juang tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif bertahan. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari penjajah. Bahkan Indonesia telah melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat Indonesia itu berdaulat sebagai negara merdeka dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Rumusan masalah. 1. Peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi. 2. Peristiwa apa saja yang terjadi ketika proklamasi. 3. Peristiwa apa saja yang terjadi sesudah proklamasi. Bab 2. Pembahasan. A. Peristiwa sebelum proklamasi. 1. Kekalahan Jepang atas sekutu. Sejak tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945. Ir Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyaningrat diundang Jenderal Terguchi di Dalat, Vietnam untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada 6 dan 9 Agustus 1945, armada sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang mempercepat pemberian kemerdekaan kepada Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki menurunkan moral, keyakinan, serta semangat juang Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. 2. Perbedaan sikap antara golongan tua dan muda. Berita kekalahan Jepang tersebar luas meskipun Jepang merahasiakannya. Berita tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Syair melalui radio BBC Syair. Kemudian beranggapan inilah saatnya kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Syair mendesak agar Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno-Hatta tidak menyetujui usulan Syair. Sementara itu, pada 15 Agustus 1945,
Golongan muda di bawah pimpinan Cairus Saleh mengadakan pertemuan di Gedung Bakteriologi di Jalan Penggagasan Timur nomor 13 Jakarta. Sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia hasilnya menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat bergantung pada bangsa lain. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan Nudiwaris untuk menyatakan pendapat mereka. Golongan muda menurut agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 16 Agustus 1945, tetapi Soekarno-Hatta menolak dengan alasan sebagai berikut. A. Soekarno-Hatta belum mendapat pernyataan resmi tentang kebakaran Jepang. B. Pasukan Jepang masih bersenjata dan mempunyai tugas untuk menjaga status quo keamanan dan ketertiban sebelum sekutu datang. C. Soekarno-Hatta dan akan membicarakan kemerdekaan Indonesia di rapat PPKI pada 16 Agustus 1945. Perdebatan semakin panas, golongan tua marah dan menyarankan agar golongan muda mencari orang untuk memproklamasikan Indonesia. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengaman Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk menghindari kecurigaan Jepang. Orang yang membawa Soekarno-Hatta adalah Sodanco Singgi, seorang daidan peta di Jakarta. Alasan pemilihan Rengas Dengklok karena perhitungan geografis militer pertama. Rengas Dengklok letaknya sangat terpencil, 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Kedua, Rengas Dengklok terdapat dua kesatuan peta bersenjata yang cukup besar. Ketiga, penguasa dan rakyat di Rengas Dengklok umumnya anti Jepang dan pro kemerdekaan. Keempat, Rengas Dengklok dapat terwarisi dari segala penjuru dan mendapat dukungan dari pejuang sekitar. Misalnya, Daidan Purwakarta sedia mengawasi gerakan Jepang dari timur. Pasukan peta di Gedung Gede telah bersiap di sebelah selatan. Soekarno-Hatta disambut baik oleh Sudanco Subeno dan membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebenaran Jepang menyerah kepada sekutu. Mendengar itu, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan Indonesia. B. Peristiwa ketika proklamasi. 1. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 11, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk rapat di Hotel Desindes. Namun Hotel Desindes menolak karena mempunyai aturan tidak melakukan kegiatan apapun. Setelah pukul 21, rapat pun dipindahkan ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori Nassau Boulevard. Perumus ditulis oleh Soekarno-Hatta dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran. Pertama, gagasan ini dari Ahmad Subarjo. Kedua, pernyataan pengalihan kekuasaan transfer of sovereignty. Gagasan ini dari Muhammad Hatta. 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan
Pegangsaan Timur nomor 56 Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, alat pengeras suara. Adapun studio memerintahkan Suhur menyiapkan 1 tiang bendera keamanan dipercayakan pada Suhandoco Latif Hendra Ningrat Abdurrahman. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tokoh-tokoh pergerakan nasional telah berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 seperti di Buntara, Martokotomojo, MRA Maramis, MR Latuharli, Abi Kusno Tejosojo, Oto Iskandar Dianta, Dihajar Dewantara, Samratu Lagia ke Haji Mansur, MR Sartono Sayuti, Melik Pandu Kartawiguna, M Tabrani, DR Muwardi, dan AG Prigodigo. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Soekarno didampingi oleh Mohatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang isinya sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Hendra Ningrat dan Suhud mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat mengibarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ditutup oleh Wali Kota Jakarta Suwiryo. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Perumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan mengandung 2 pokok pikiran. Berita proklamasi disebarkan melalui media komunikasi seperti pamflet, radio, dan surat kabar. Pamflet dipasang oleh para pemuda di tempat yang mudah dilihat publik. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu. Demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah. Saran. Bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan? Mencintai negeri ini atau patriotik merupakan bentuk dari penghargaan kita terhadap para pahlawan. Mencintai negeri ini berarti menjaga negeri ini dari kerusakan baik secara fisik maupun mental. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran adalah contoh dari kerusakan fisik dari negeri ini. Sedangkan kerusakan mental misalnya penyakit solusi, korupsi, dan nepotisme yang akhir-akhir ini menggetarkan negeri ini. Semua harus kita cegah dan hentikan demi menghargai jasa para pahlawan pendiri negeri ini. Atau kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kecil tak beradab dan kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Hanya akan menjadi sebuah retorika yang tak bermakna. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.